Ada rumor baru seputar aktivitas transfer Manchester United di tahun 2025 nanti. Pelatih baru mereka Ruben Amorim dilaporkan berminat untuk memboyong Samu Omorodion ke Old Trafford. Menurut laporan Picajes, Amorim tertarik memboyong sang striker karena ia memiliki karakteristik yang impresif. Masih berusia 20 tahun, ia berhasil membawa timnas Spanyol U23 memenangkan medali emas di Olimpiade 2024 kemarin. Di musim ini bergabung dengan FC Porto dan berhasil mengemas 11 gol. Dari 11 penampilan bersama Do Dragao, Amorim menilai Omorodion memiliki karakteristik yang berbeda dari striker-striker MU saat ini. Jadi ia berminat untuk memboyongnya ke Old Trafford. Namun kabar buruknya MU harus merogoh kocek cukup dalam untuk mengamankan jasa Omorodion di tahun 2025. Kabarnya Porto menginginkan minimal 100 juta euro untuk jasa sang striker. Jadi MU masih pikir dua kali untuk mengamankan jasanya. Manchester United nampaknya masih penasaran dengan sosok Jarrad Brandtwaite. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan mengintip peluang untuk memboyong bek Everton itu di tahun 2025 nanti. Menurut laporan The Daily Mail, MU dikabarkan masih berminat untuk merekrut Brandtwaite karena mereka butuh tambahan tenaga di lini pertahanan mereka di tahun 2025 nanti. Jarrad Brandtwaite dinilai bisa menjadi solusi untuk kebutuhan mereka tersebut. Menurut laporan yang sama, MU berpotensi besar untuk merekrut Brandtwaite di tahun 2025 nanti. Ini disebabkan sang bek dikabarkan minta naik gaji di Everton. Namun manajemen The Toffees tidak bisa menyanggupi itu karena keuangan mereka lagi bermasalah. Alhasil jika MU memberikan penawaran yang bagus, Everton mau tidak mau harus melepaskan sang bek di tahun 2025 nanti. MU kabarnya bukan satu-satunya tim yang berminat untuk menggunakan jasa Brandtwaite di tahun 2025 nanti. Rival mereka, Liverpool, juga berminat pada bek timnas Inggris tersebut di tahun depan. Ruben Amorim tengah bersiap untuk meninggalkan Sporting CP. Dia akan melakoni laga terakhir bersama klub berbasis Lisbon tersebut sebelum memulai karir baru bersama Manchester United. Ruben Amorim punya potensi besar untuk membawa Manchester United kembali ke posisi 4 besar Liga Inggris musim ini. Bahkan mungkin lebih dari itu. Apa saja taktik yang bisa dipakai Amorim di Old Trafford? Taktik pertama, meningkatkan sistem pertahanan yang solid. Taktik kedua, mengoptimalkan transisi cepat dan serangan balik. Taktik ketiga, filosofi permainan positif dan penguasaan bola. Taktik keempat, performa pemain muda dan rotasi tim yang efektif. Dan taktik yang kelima, mentalitas kemenangan dan pembentukan tim yang solid. Kiper Manchester United Andre Onana menyarankan kepada Ruben Amorim agar mempertahankan Ruud van Nistelrooy di Old Trafford. Manchester United tidak butuh waktu untuk lama mencari pengganti permanen Erik ten Hag. Kurang dari seminggu mereka bisa membujuk Sporting Lisbon melepas Ruben Amorim ke Old Trafford. Pasca jeda internasional, Amorim akan merapat ke MU. Andre Onana kemudian berharap agar pelatih asal Portugal itu tetap memakai jasa Ruud van Nistelrooy begitu ia tiba di Old Trafford. 100% ia orang yang sangat baik, pelatih yang sangat baik. Sejak ia di sini, ia banyak membantu kami, ia punya banyak pengalaman dan banyak memberikan nasihat kepada kami. Ia tampil luar biasa sejak ia di sini. Tentu saja kami memilikinya beberapa hari sebagai pelatih kepala. Ia berbeda, tapi ia melakukannya dengan luar biasa. Apa yang ia lakukan fantastis dan para pemain bahagia. Akan tetapi Andre Onana menambahkan dirinya hanya sekedar memberikan saja. Keputusan soal masa depan Ruud van Nistelrooy di Manchester United tetap ada di tangan Ruben Amorim. Amad Diallo tidak berpuas diri usai mencetak brace ke gawang PAOK.
winger Manchester United itu bertekad untuk mencetak lebih banyak gol untuk Setan Merah. Diwawancarai seusai pertandingan, Amad Diallo menegaskan bahwa 2 gol ini tidak membuatnya berpuas diri. Ia menyebut bahwa ia harus mencetak lebih banyak gol agar Manchester United bisa kembali ke papan atas. Amad Diallo juga mengakui bahwa persaingan di lini serang Manchester United saat ini sangatlah ketat. Ia menegaskan tidak takut untuk bersaing dan ia siap berkontribusi baik sebagai starter maupun sebagai pemain cadangan. Amad Diallo sendiri diragukan bisa tampil saat Manchester United menghadapi Leicester City di akhir pekan nanti. Sang winger mengalami cedera di pahanya sehingga ia kemungkinan bakal absen di laga tersebut. Manajer interim Manchester United Ruud van Nistelrooy buka suara terkait spekulasi masa depannya. Ia mengaku belum dihubungi oleh Ruben Amorim apakah ia bisa lanjut di MU atau tidak. Dalam wawancaranya seusai laga melawan PAOK, Van Nistelrooy ditanyai kabar terbaru terkait masa depannya. Ia mengaku hingga saat ini ia belum dikontak oleh Ruben Amorim. Lebih lanjut, Ruud van Nistelrooy mengaku tidak terlalu mau memikirkan dan berharap terkait masa depannya di Manchester United. Ia menegaskan bahwa ia fokus untuk menutup karirnya sebagai manajer interim MU dengan kemenangan dan ia tidak mau berpikir lebih jauh lagi. Ruud van Nistelrooy sendiri membidik laga melawan Leicester City ini dengan catatan yang sempurna. Pelatih asal Belanda itu tidak kalah sekalipun di 3 laga perdananya sebagai pelatih interim MU dan ia bertekad melanjutkan tren positif tersebut. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Leroy Sané nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan akan menyeriusi transfer winger Bayern Munchen itu di tahun 2025 nanti. Dilansir Bleed, Sané saat ini dipantau oleh Manchester United. Setan Merah berencana untuk memboyong sang winger di musim panas tahun depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin menjadikan Sané sebagai pilar baru sektor sayap mereka. Ini disebabkan MU akan melepas Anthony di tahun 2025 nanti. Itulah mengapa manajemen MU tertarik merekrut Leroy Sané, mengingat Sané juga pernah bermain di Liga Inggris beberapa tahun yang lalu. Laporan itu mengklaim bahwa MU benar-benar serius ingin mendatangkan Sané ke Old Trafford. Mereka dilaporkan sudah menghubungi agen sang winger. Mereka mulai meyakinkan Sané untuk kembali ke Inggris. Pembicaraan ini masih di tahap awal, namun MU bertekad untuk meyakinkan sang winger agar mau bergabung dengan tim mereka. Manchester United diperkirakan akan menghadapi jendela transfer Januari yang sibuk berdasarkan beberapa gosip terbaru. Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut bintang Bayern Munchen Leroy Sané. Pemain berusia 28 tahun ini pindah ke raksasa Bundesliga pada tahun 2020, meninggalkan Manchester City. Menurut laporan dari Sport Bleed, United telah menyatakan keinginan untuk mencoba mendatangkan Leroy Sané di akhir musim ketika kontraknya diperkirakan akan berakhir. Laporan tersebut menyebutkan bahwa United sudah melakukan pendekatan untuk mencoba merekrut Sané, yang juga dikaitkan dengan Arsenal dalam beberapa minggu terakhir. Laporan menyebutkan bahwa pemain internasional Jerman ini tidak akan membuat keputusan mengenai masa depannya hingga dia melakukan pembicaraan dengan Bayern Munchen. Di sisi lain, United juga dikabarkan tertarik untuk merekrut rekan setim Leroy Sané di Bayern Munchen, Leon Goretzka. Menurut Sky Germany, United sedang memantau dengan seksama Goretzka dan mungkin akan melakukan langkah untuk merekrut gelandang tersebut di jendela transfer Januari. Laporan menyebutkan bahwa pemain internasional Jerman ini tidak akan membuat keputusan mengenai masa depannya hingga dia melakukan pembicaraan dengan Bayern Munchen. Caretaker Manchester United Ruud van Nistelrooy memberikan pujian kepada Amad Diallo. Dia yakin akan terus lebih baik.
Mengenai sosok Amad Diallo, Ruud van Nistelrooy menegaskan bahwa pemain asal Pantai Gading itu selalu menunjukkan sikap positif di saat latihan. Bahkan dia selalu meminta latihan tambahan. Gol kedua menunjukkan semua yang dimiliki oleh Amad Diallo. Dia bertarung untuk memenangi bola dari pemain belakang, lalu maju untuk lepas tembakan dan mempunyai kualitas untuk mengecoh kiper. Dia mempunyai karakter yang hebat dan pekerja keras. Dia menunjukkan sikap itu di setiap sesi latihan. Setiap hari dia datang kepada saya dan ingin melakukan latihan penyelesaian tambahan, crossing, dan 1 lawan 1. Dia meminta bagaimana saya bisa meningkatkan tembakan dan sundulan. Dia terus fokus belajar dan terus lebih baik. Dia termotivasi untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dalam karirnya, kata dia menambahkan.